pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi yang adalah berkat Tuhan, kita sehat, kita penuh sukacita, kita penuh damai sejahtera, kebahagiaan luar biasa. Itu berkat yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Bangun tidur, ya, badan kita segar. Itu saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin sharing, saya ingin menyampaikan satu ayat yang firman Tuhan yang sederhana, tetapi pastinya saudara-saudara yang sudah lama, sudah bertumbuh di dalam Tuhan, pasti pernah dipakai dalam hal ini, gitu ya, saudara. Nah, sangat mudah kita, sangat mudah dan gampang, dan berkali-kali itu bisa saya lakukan, saudara-saudara ya, yaitu adalah kita mendatangkan lawatan Tuhan, kita mendatangkan jamahan Tuhan bagi saudara-saudara kita, bagi sahabat kita, bagi tetangga kita, saudara-saudara. Nah, ini ayatnya, ya. Ya. Saya beri judul orang biasa dapat mendatangkan lawatan Tuhan bagi saudara atau sahabatnya, ya. Itu saudara, ini sangat mudah sekali, saudara-saudaraku, sering kali, dan apabila kita bekerja sama dengan Roh Kudus, pasti ini juga dilakukan, ya. Sangat fenomenal ceritanya, sangat menyenangkan dan sangat bersukacita, mengalami sukacita jika kita melakukannya terus-menerus, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul, ya, saudara-saudaraku. Jadi ini ada seorang pasukan, kepala pasukan dari Italia, saudara-saudara. Dia mendapatkan kerinduan, gitu. Dia mendapatkan kerinduan akan Tuhan. Orangnya diceritakan di Pelego pertama itu, di ayat-ayat pertama, orangnya sangat baik, soleh, saudara ya, sangat mengatur hidupnya, bahkan dikatakan dia suka membantu, saudara-saudara ya. Nah, Tuhan berikan sebuah hati kepada dia, ya. Tuhan berikan sebuah kerinduan kepada dia. Jadi dia ini, saudara-saudara, dia menantikan sebuah lawatan, dia menantikan sebuah jamahan, dia menantikan sebuah kegerakan, saudara-saudara, ya. Nah, apa yang kita dapat peroleh dari ayat ini, saudara-saudara? Nah, untuk kita mendatangkan lawatan Tuhan, untuk kita mendatangkan jamahan Tuhan bagi saudara kita, bagi teman kita, bagi tetangga kita, saudara, yang pertama adalah kita miliki hidup yang baik, miliki hidup yang soleh, atau kesaksian baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, kesaksian kita harus baik, kita harus menjadi anak yang soleh, saudaraku ya. Ini penting, saudaraku. Kalau kita mengajak orang ikut Tuhan, tapi kitanya ini tidak soleh, kita tidak punya kesaksian baik, ya pasti mereka tidak mau, ya saudara ya. Nah, wong kamu aja begitu kok, jawab mereka, bisa begitu, itu saudara ya. Yang kedua, saudaraku, hidup yang baik atau soleh ini sebuah magnet, ya saudaraku ya, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, saudara kita, teman kita, itu magnet, saudaraku. Dia kita bisa menarik karena kita punya kesaksian yang baik bagi mereka, saudaraku. Yang kedua adalah sang Cornelius ini, saudaraku, dia bukan hanya hidup baik, tapi kepada dia diberikan Tuhan satu hati menantikan, kerinduan untuk saudaranya itu dilawat Tuhan, saudaranya itu dijamah Tuhan, dirinya ini juga mengalami Tuhan,
saudara-saudaraku. Jadi yang kedua ini bicara soal kerinduan, keinginan, saudaraku. Kita mesti bangkitkan sebuah keinginan yang kita sengaja berkeinginan, saudara ya. Yang kita sengaja pengen, gitu saudaraku, dalam hati kita mendapat lawatan, kita mendapat jamahan, saudaraku, kita mendapatkan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Jadi yang pertama, miliki kesaksian yang baik atau hidup yang soleh, anak soleh, saudaraku ya. Yang kedua, saudaraku, miliki hati yang menantikan akan lawatan Tuhan. Ya, kita mesti bangkitkan dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita, dalam hati jemaat Tuhan, sebuah penantian akan lawatan, gitu. Ya, sebuah penantian akan lawatan, sangat mudah. Yang ketiga, saudaraku, Cornelius ini, saudaraku, dikatakan dalam ayat 24 tadi yang kita baca, dia bukan hanya punya keinginan, dia bukan hanya juga hidup soleh, tapi dia juga memanggil, dikatakan dalam ayat 10 tadi, ia telah memanggil sanak saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ya, saudaraku ya. Jadi setelah dia hidup baik, punya kesaksian baik, soleh, lalu saudaraku ya, dia punya hati, membangkitkan hatinya untuk menantikan bagi dirinya dan saudaranya sebuah lawatan bagi keluarganya, saudaraku. Lalu saudaraku, dia eksekusi kerinduan itu. Ya, lalu dia kerjakan kerinduan itu, yaitu memanggil sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya berkumpul, saudaraku. Jadi mereka berkumpul, saudaraku, untuk apa? Yang keempat, saudaraku, ini memanggil hamba Tuhan atau mendengar hamba Tuhan. Saudaraku. Nah, yang keempat ini memanggil, mendengar. Setelah sanak saudaranya berkumpul, saudaraku, Pak Cornelius ini, saudaraku, dia panggil sanak saudaranya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, berkumpul ke rumahnya untuk mendengarkan hamba Tuhan berbicara. Nah, sangat mudah. Ya, saudaraku, ini pelajaran pertama tentu dari Roh Kudus. Pada waktu Anda dibaptis Roh Kudus, Anda mendapatkan kasih mula-mula, tentu ini yang terjadi. Saudaraku, hidup kita berubah, kemudian tiba-tiba kita punya keinginan dan kerinduan untuk mendatangkan orang mengalami seperti kita. Lalu, saudaraku, kita panggil teman-teman kita, entah di rumah, entah di kafe, entah di ruang kelas, entah di restoran, saudaraku, kantin, ya, saudaraku, di kantor, ya, saudaraku. Lalu, saudaraku, kita panggil teman kita yang sudah kita anggap sudah rohani dan dewasa untuk berbicara di sana. Jadilah kita komsel baru, Bapak Ibu Saudara. Jadilah kita komsel baru. Mari kita lakukan dan terus kita lakukan, karena itulah kasih mula-mula kita. Ya, jangan kita pernah tinggalkan, saudaraku. Jangan pernah kita lupakan itu, saudara-saudaraku. Itu adalah gaya hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan, semoga sahabat, mulai dari sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita mengalami Tuhan seperti kita.